Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri yang soleh dan soleha, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali kali ini dalam materi meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama adalah meneladani iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nama-nama 25 Rasul, sifat-sifat mulia Rasul, tugas para Rasul. Kita juga akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi dan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kamu ketahui tentang iman kepada Rasul? Betul, merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya di dunia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat-ayat tentang iman kepada Rasul kalian bisa simak dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 164, lalu Quran Surah An-Nisa ayat 165, pembacaannya kalian bisa lihat dalam video sebelumnya. Kita lanjutkan. Ternyata Nabi berbeda dengan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu untuk diri sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, Rasul pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu seorang Rasul. Berikut adalah 25 Nabi dan Rasul beserta tempat kerasulannya. Kalian masih hafal? Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Putra-putri yang soleh dan solehah, apa saja tugas para Rasul? Pada intinya, tugas para Rasul adalah sama, yaitu pembawa ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikuti dengan tugas lain, yaitu pembawa kabar gembira tentang surga, lalu pemberi peringatan tentang neraka, membawa kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia, menjelaskan cara pengabdian pada Allah dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta menjelaskan aturan-aturan untuk manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Para nabi dan rasul memiliki sifat mulia yang wajib kita teladani. Di antaranya sidik, yang berarti berkata benar, lalu sifat amanah, dapat dipercaya, memiliki sifat tabligh, menyampaikan, dan sifat fatona yang berarti cerdas. Mustahil atau tidak mungkin bagi para rasul memiliki sifat kazib atau dusta. Mustahil rasul memiliki sifat khianat, tidak dapat dipercaya. Mustahil Rasul itu kitman atau menyembunyikan, dan tidak mungkin Rasul memiliki sifat baladah atau bodoh. Mari kita refleksi diri sejenak. Sudahkah kita memahami sifat-sifat Rasul Allah tersebut? Sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan untuk kita. Kita tidak cukup hanya menghafalkan sifat-sifat Rasul tersebut, tetapi kita harus berusaha untuk meneladani dan menirunya dalam kehidupan sehari-hari.
Putra-putri yang soleh dan soleha, tahukah kalian tentang Rasul Ulul Azmi? Yaitu orang-orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang diberi kelebihan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kerasulannya. Siapa saja Rasul yang memiliki keteguhan hati luar biasa itu? Kita sering menyingkatnya dengan Mimim. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membuat perahu yang sangat besar, dapat memuat semua umatnya yang beriman dan semua jenis hewan sepasang-sepasang pada zaman itu. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizatnya tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Namrud. Lalu Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar, dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya ialah dapat membuat burung dari tanah, dapat mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan pada waktu itu, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah terbelahnya bulan menjadi dua, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Lalu Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna dan terjaga kemurniannya sepanjang masa, serta peristiwa Isra Mi'raj. Putra-putri yang soleh dan soleha, tentunya ada hikmah kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita menjadi memiliki seorang yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani sifat-sifat mulia para Rasul seperti jujur, adil, sabar, keteguhan, dan semangat dalam mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah, selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, dan kita senantiasa patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Putra-putri yang soleh dan soleha serta sahabat muslim dimanapun kalian berada, demikian materi kita tentang meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.